Standar kita udah ada. Standar saya kan emang sumber sezaman ya. Tapi kayaknya kayak Imad, Gus Aziz, sama Said Musin dan lain-lain itu sangat tangkep gitu. Waktu ngobrol sama Gus Aziz, waktu podcast mungkin ya, sumber sezaman itu penting ya, penting lah gitu. Penting untuk membuat nilai historis dari sejarah Ba'alawi yang ditutur mulai kalau diklaim itu abad ke berapa, ke 9 itu lebih bermakna karena ada sumber historisnya, itu kan lebih bermakna gitu maksudku. Ya, ketika Sabdan mendapatkan hurufnya kan lebih utama sampai nomor usulnya kan nomor historinya. Itu. Nah, masalahnya Kiai Ahmad itu ngupiak dalil sumber sezaman di kitab-kitab salaf, terus kitab-kitab kuning. Saya yakin itu nggak bakal ketemu dah itu. Iya. Karena kitab sezaman atau sumber sezaman itu kan hasil produksi dari metodologi historian modern. Sudut pandangnya materialistik atau positivistik, dan itu kan sekuler. Muncul sekitar tahun 50-an lah, ke atas maksudnya. Itu muncul belakangan untuk motivasi kritik historis saja, itu motif awalnya itu, bukan untuk mengkonfirmasi kalau ini ada atau tidak harus ada sumber sezaman. Siapa pula orang yang punya keberuntungan ditulis di masa lalu itu? Siapa coba? Wali Soba aja baru tata-tata gitu. Aku kan penasaran gitu, siapa yang punya keberuntungan di masa lalu yang dicatat semuanya atas sampai bawah, ditulis loh ya maksudnya ya. Betul. Kalau itu dipakai untuk standar, aku yakin 75% lah ya, berarti 3/4 ashraf di dunia ini semua kabilahnya itu pasti batal semua itu. Gimana gak batal? Si Abdul Qadir itu ditulis kapan? Coba itu. Terus siapa lagi ya? Sampai itu banyak kabilah. Saya sempat nulis beberapa kabilah Sadah, tapi karena tidak begitu lengkap ya, jadi aku cuma nulis beberapa saja. Sadah yang tidak memiliki sumber sezaman itu banyak banget itu. Bahkan ada yang dibatalkan oleh ulama zaman dulu, tapi akhirnya disahihkan, itu juga ada gitu. Disahihkan di zaman ini. Iya, di abad kemudian maksudnya. Bukan karena untuk ini, bukan untuk menilai bahwa ulama nasab itu berdusta, enggak, tapi kan ilmu pengetahuan kadangkali itu terbatas. Sementara ilmu nasab juga meskipun udah memiliki manual, udah memiliki tolok ukur, tapi kan yang menjaga silsilahnya sebagai pakar itu kan manusia juga, yang kadangkali tidak memiliki kemampuan omnipresent ya, hadir di setiap tempat dalam waktu yang bersamaan, punya keterbatasan tempat, waktu, wilayah juga, terus umur juga kan ya. Umur dia nggak mungkin hidup lebih dari 100 tahun, kalaupun ada mungkin Al-Ubaidillah sama Al-Umari itu doang. Sehingga saya umurnya kan 100 sampai 100, hampir 120 tahun itu. Al-Mu'ammar mereka ya, Mu'ammarin yang dipanjangkan umurnya. Terus banyak kabilah juga kalau pakai standar itu bukti bahwa sumber sezaman itu banyak Sadah yang tidak memiliki keberuntungan untuk melewati syaratnya kayak Kiai Ahmad ajukan itu. Keliru kalau banyak orang yang mengira aku bakal mengisbat melalui sumber sezaman. Agak-agak keliru juga sih. Dan kontrakku sama sponsor bukan untuk mengisbat, mencari jejak historis saja. Dan kontrakku sama sponsor bukan untuk mengisbat. Mencari jejak historis saja itu. Tapi itu kan lebih mendasar. Iya sih. Sulit dipatahkan kan. Iya betul. Apalagi udah dapat yang. Tapi dapatnya 3 gitu. Nah, gimana Lur setelah menyimak voice tadi? Tentunya sedulur-sedulur semua sudah bisa mendebaknya ya, kira-kira itu suara siapa. Orang tersebut telah keceplosan dengan mengatakan sudah taken kontrak dan bersponsor. Sudah ada sponsornya Lur. Ya, walaupun sebelumnya
dari golongan mereka ada yang menuduh bahwa kelompok Kiai Imad itu sudah dibayar dengan mengaitkannya dengan politik atau pilpres, Lur ya. Namun di sini kita bisa menilainya sama-sama. Sebenarnya siapakah yang bermain dengan cara-cara seperti itu ya, membayar orang atau menyponsori seseorang untuk membantah tesis Kiai Imad. Nah, entah kenapa di sini saya jadi teringat dengan Robito ya, sewaktu debat di Banten tidak datang, sewaktu diundang juga di Bedakerep juga tidak datang. Namun framing dari golongan mereka atau kelompok mereka itu mengatakan bahwa Kiai Imad itu suka kabur. Bahkan ada juga yang menjuluki Kiai Imad sebagai Al-Kaburiyin. Saya sebenarnya kalau mendengar atau melihat kalimat-kalimat seperti itu saya ingin ketawa, karena betapa maaf ya, bodohnya mereka. Tidak ingatkah mereka bahwa Robito Alawiyah lah yang diundang di debat Banten tidak datang, diundang di debat Bedakerep tidak datang, tapi golongan mereka selalu memframing bahwa Kiai Imad yang suka kabur. Sebenarnya siapa Drone yang suka kabur, Drone? Robito Alawiyah nggak pernah datang, Drone. Bukan 1-2 kali saja, Drone. Nggak pernah datang. Jadi tuduhan-tuduhan itu pantasnya untuk siapa, Drone? Yang suka kabur-kabur itu. Ya, memang kelompok mereka lah ya yang selama ini suka menuduh ini itu. Tapi saya lihat sebenarnya tuduhan-tuduhan itu lebih pantas diarahkan kepada kelompok mereka sendiri ya. Mereka lah yang pantas. Salah satu contohnya seperti tadi yang menuduh Kiai Imad telah dibayar lah ini itulah. Tapi faktanya dari kelompok mereka sendirilah yang memainkan cara-cara seperti itu, menyponsori seseorang untuk melawan tesis Kiai Imad. Aduh, gimana ini? Yang suka kabur siapa? Dan ini juga suara siapa? Yang sudah keceplosan tekan kontrak dan memiliki sponsor untuk kurang lebih membantah tesis Kiai Imad ya. Dan juga ini untuk Robito ini. Kenapa setiap kali diundang nggak datang? Kenapa ini di Bedakerep, di Banten nggak datang? Dan tanpa ada perwakilan sama sekali. Habib Taufik gimana ini? Kenapa kau nggak pernah datang setiap kali diundang? Halo, gimana kabarnya? Sebenarnya apa sih yang sedang dimainkan mereka? Diundang nggak datang. Dan ini juga ditemukan ada orang yang keceplosan, telah tekan kontrak dan bersponsor. Ada apa ini? Nah, di sini saya nggak mengatakan yang mensponsor orang tersebut adalah Robito Alawiyah ya. Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi teman-teman bisa menilainya sendiri. Kira-kira siapa yang sudah menyponsori orang tersebut, Lur? Kira-kira siapa, Lur? Komen-komen di bawah, Lur ya. Oke, sekian dulu dari saya, Lur. Semoga bermanfaat. Salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum.